Halo, Halo, siang Pak. Mas yang dengar ya? Ya, kedengaran Pak. Tinggal tunggu yang lainnya ya. Iya Pak, siap. Hanya 40 menit ya, nggak lama kita nih, karena 40 menit cuman. Iya Pak. Habis 40 menit langsung mati sendiri, karena ini apa, tidak premium yang biasa ini. Jadi hanya 40 menit kasih waktu, udah habis itu mati sendiri nanti. Oh iya Pak, siap. Nanti itu apa, beritahu itu bahan bitnya. Ada maka asal kan apa bit nanti ke depan kan, Iya Pak, siap. jenisnya apa gitu. Kenapa Ferry? Kenapa Iya ada Pak. nih? Kenapa ada nih? Kelihatan Pak. Apa meta udah kita baca, kita belajar aja dengan yang lain nanti kan Oh ada iya Pak. ada yang masuk nih. Nah, ini metode transportasi kan. Iya Pak. Nah, Oleh coba dibaca, Mister Trihudiyatmo ya. nah, coba dibaca nih, baca Ferry. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Ya. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan. Nah, jadi mengangkut barang kan dari sumber ke tempat tujuan ini enggak Iya timbul Pak, timbul biaya kan, otomatis timbul biaya. perusahaan akan mencari biaya termurah kan. Nah, Iya ini Pak, bagaimana kita memilih metode transportasi yang bisa menghasilkan biaya termurah. Jadi alokasi produk itu ini harus diatur dengan rupa. Nanti ada beberapa metode kan. iya Pak. Darius datang ya, Darius. Darius, bisa Oh didengar? iya, Bisa dengar Darius? Bisa dengar enggak? Bisa dengar? Halo, bisa dengar enggak? Halo, di mungkin di on kan? Mungkin di on kan? Bisa dengar? Halo, bisa dengar? Bisa Pak. Di Oke, Pak oke. bahannya diupload aja bisa nggak Pak ya? Ya, ini berarti Bahannya diupload aja diupload. ada udah nanti diupload di itu, nanti diupload
Nanti kan kita baca dulu ya, nanti di-upload. Di WA gitu, nanti di-upload. Oh. Nah, Kalau di-share gini nggak bisa nonton gitu. ya bisa. Bisa, cuman nggak harus ulang-ulang kan kecil gitu layarnya. Kecil, bisa. Kalau nggak bisa, gini. Nah, coba baca. Nah, bisa kan? Nampak jelas nih? Nampak Pak, cuma kan Nah. Ya lah namanya online, mana bisa kayak di kelas. Kan online kan gini, online. Mana bisa kayak kelas itu? Ya nggak bisa lah. Jadi kan corona kelas. Ini kan online namanya. Semua bisa kok kemarin, yang lain nggak masalah. Apa kan ini belajar gini kan online namanya. Mau nyempur aja di kelas lah. Ada sama orangnya kan gitu. Nah, coba baca. Baca Darius, coba baca. Nih, baca coba. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan. Bisa sih Pak. Bisa lah. Ya, nanti mau di-upload itunya udah upload kan. Untuk media Nanti materinya tapi bisa di-copy gitu Pak. Nanti dikasih bahannya nanti di-upload di WA kan, nanti tinggal di print. Bacalah, belajarlah kan. Terus. Selamat puasa ya Pak. Sama puasa, sama-sama puasa kah? Puasa. Saya enggak Pak. Hah? Enggak. Maka masih masuk kantor nih. Masuk kantor ya? Enggak libur, kan harus libur. Kita enggak ada libur Pak. Cuman di kantor aja, enggak kemana-mana. Gitu ya. Lanjutkan. Hanya 40 menit, enggak lama kita, hanya 40 menit, jadi 40 menit karena waktunya 40 disediakan soalnya. Ya, dia harus bayar, Pak. Bayar. Kalau tidak bayar 40 menit. Oh. Bapak di Jakarta kah, Pak? Hah? Bapak di Jakarta kah? Tidak boleh Jakarta. Nanti apa di karantina kalau di Jakarta. SPP. SPP nanti, bahaya guys. Tidak boleh keluar. Oke, coba lanjutkan. Darius. Ya, Pak. Tidak apa-apa, yang 3 orang ya, tidak apa. Yang lain kan tidak ini. Ini materi kan yang udah kita kerjakan kemarin nih, Pak. Tidak apa-apa, diulang lagi. Kan tuh biar tambah ngerti lah. Nanti tidak ngerti pula. Iya. Betul. Kamu udah ngerti awal. Kan tulis lagi. Apa kan? Coba. Nah, kita udah bahan lain untuk ujian gitu, Pak. Ya lain nanti kita belajar ujiannya apa, kan? Nah. Yang ini dulu ya, materi lah. Ujikan kan, nanti kalau yang baru nanti makin sedikit pula. Yang lama-lama aja kita ujikan kan. Gampang lah Pak. Nah, iyalah makanya ini diulang-ulang. Mau payah ke? Boleh gak tes yang payah? Nanti kan baca dulu. Nanti habis waktu menit ini. Metode transportasi merupakan satu metode yang digunakan. Tertuju paketnya ke hitungan ya, ini teori lain enggak? Nah ini jadi ini apa nih coba nih, merupakan salah satu bentuk dari model jaring kerja kan gitu kan? Kenapa jaring kerja? Ya. Kenapa jaring kerja? Kenapa sebut model jaring kerja? Jadi merupakan satu bentuk dari model jaring kerja. Kenapa dikatakan model jaring kerja atau network? Iya apa? Rahmat datang ya Rahmat. Iya Pak. Nah, videonya dihidupkan, jadi dapat orangnya. Ini video tidak dihidupkannya nih. Aduh. Nampak video. Malu saya Pak. Nggak malu, kan ganteng. Nggak malu pula. Yang lain tidak malu. Oke. Kenapa sebut model jaringan kerja? Transportasi. Kenapa disebutnya? Karena menggunakan apa? Ada jaringan kan? Jaringan A ke B, A ke C kan? Iya. A ke C, A ke D itu nanti B ke A, B ke D itu namanya jaringan kan? Iya. Satu model yang berhubungan dengan distribusi satu barang tertentu dari sumber ke tujuan kan? Nah, terus setiap sumber mempunyai sejumlah barang ditawarkan dan tujuan mempunyai permintaan. Kalau sumber namanya penawaran, kalau tujuan namanya permintaan kan itu. Antara jumlah penawaran dan jumlah harus
Harus sama kan? Kan harus sama. Tidak boleh tidak sama kan? Terus terdapat biaya transportasi per unit barang, setiap rute, gitu kan? Saya dari kota Pontianak ke Mempawah berapa biayanya, itu kan? Ada biaya kan? Dari Pontianak Singkawang, dari Pontianak Bungkayang, itu kan? Dari Sanggau itu ada biaya kan? Nah, ada biaya angkutnya itu. Nah, asumsi dasarnya biaya transportasi pada satu rute tertentu proporsional dengan banyaknya barang dikirim, ya kan? Nah, kan ada nampak kerjanya kan ganteng kan? Aduh. Jadi kan sesuai kan, proporsional kan, ya kan? Kalau Bisa barang kalau jauh otomatis lebih mahal pada yang dekat itu kan, nah, proporsional gitu artinya. Jadi ongkos kirim itu tergantung banyak barang yang dikirim, kan itu. Semakin banyak barang yang dikirim, semakin besar biaya angkutnya, gitu kan? Ongkir kirim itu besar, kan gitu. Betul nggak? betul, Pak. Nah, kalau semakin sedikit kan gitu. Atau jarak juga pengaruh kan? Jarak juga mempengaruhi biaya ongkos kirim kan? Sebagainya. Nah, ini tujuannya apa? Kenapa satu moda transportasi? Tujuannya adalah untuk apa? Satu proses pengaturan distribusi barang, kan? Diatur distribusi barang dari tempat yang memiliki atau memasukkan barang tersebut dengan kebutuhan tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan semaksimal mungkin. Kayak gitu. Yang dua coba baca, Rahmat baca yang dua, Rahmat. Nomor 2, tujuannya adalah berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Nah, yang ketiga? Yang ketiga adalah memecahkan permasalahan bisnis lainnya, seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi. Ya. Analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan scheduling produksi. Nah, ini kalau masalahnya, jadi ini tujuan gunanya. Ini tujuan dari menggunakan metode transportasi kan, memecahkan masalah distribusi, memecahkan masalah bisnis lainnya. Oke. Nah, ya, ini ciri-cirinya. Coba, Peri. Satu Peri. Ya Pak. Satu. Ciri-ciri penggunaan. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Ya, artinya apa nih? Paham nggak nih? Jadi metode transportasi dapat digunakan apabila ada sumber dan ada tujuan kan? Betul nggak? Iya Pak. Kalau nggak ada sumber bisa nggak ada metode transportasi? Nggak bisa kan? Nggak bisa Pak. Ada sumber dan ada tujuan. Yang kedua ada barang diangkut kan? Ada barang diangkut. Ada barang didistribusikan kan? Kalau nggak ada barang pemutar transportasikan kan? Dan ada jumlah. Nggak ada kan? Nah, ada jumlahnya, ada barang, ada jumlah besarnya berapa. Nah, kemudian ada alat angkut kan? Ada alat angkutnya. Ada kan gitu. Ada komoditi, ada. Terus ada yang diminta, ada yang ditawarkan, ada yang diminta, ada permintaan, ada penawarannya kan? Ada membuat ada biaya pembelian, ada ongkosnya kan? Ini ciri interpretasi. Ini harus dipenuhi. Kalau satu dipenuhi tidak akan terjadi, tidak bisa menggunakan metode transportasi kan? Tidak transportasi gitu. Nah coba Darius, nih metode. Oke Pak, metode pemecahan masalah. Satu, tabel awal meliputi metode NWC, North Method. Kedua, metode biaya terkecil atau least cost method. Ketiga, PAM, Vogel Approximation Method. Yang kedua adalah tabel optimum, meliputi metode batu loncatan atau stepping stone method. Berikutnya metode Modified Distribution Method. Oke. Nanti kalau untuk mencari yang optimum kita gunakan tabel optimum. Ini untuk tabel awal lain ya. Kalau kita mau mencari yang paling minimal itu yang ini. Nah, tabel optimum ini bisa menggunakan stepping stone, bisa menggunakan modi, ya kan? Modi. Nah, ini ada caranya. Oke, coba Rahmat. Iya, Pak. Baca Rahmat, metode NWC. Ya, untuk
Metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya, 1. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. 2. Alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Kemudian bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Kemudian, Ferry. Ya, Pak. Metode biaya terkecil atau least cost merupakan metode yang menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Kita latihan kan. Kalau Pam Darius. Oke Pak, FAM atau Vogel Approximation Method adalah metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan close pad atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Oke. Nah, ini ya. Ini. Terus, Rahmat. Prosedurnya gimana coba? Prosedur pemecahan dengan FAM. Rahmat. Ya, Rahmat. Ya, Pak. Nah, coba baca. Untuk prosedur pemecahan dengan metode FAM. Yang pertama yaitu hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Kemudian yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada kurung 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya atau artinya suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Oke. Nah, ini kan kita apa kesimpulannya? Kalau Ferry, coba Ferry. Tabel awal dapat diubah dengan dua metode, yaitu yang pertama metode Northwest Corner atau NYC. Dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, kelemahannya tidak memperhitungkan besarnya biaya sehingga kurang efisien. Yang kedua, metode biaya terkecil, mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dulu, lebih efisien dibanding metode NYC. Oke. Teruskan, lanjutkan. Masih Ferry. Ya. Setelah tabel awal dibuat, tabel dapat dioptimalkan lagi dengan metode stepping stone atau batu loncatan. Yang kedua, modified distribution method atau MODI. Selain metode-metode di atas, masih ada satu metode yang lebih sederhana penggunaannya, yaitu metode Vogel's Approximation Method atau FAM. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nih, nanti soalnya kayak gini modelnya, soal cerita, kan? Hitung juga nanti Pak ya. Hitung lah kayak gitu contohnya. Kayak ini kan ada contoh nih kan, pada contoh ini nih contohnya kan. Yang lebih kan angkanya aja nggak sama angka sini kan, ganti angka sini ke berapa kan? Di sini ada 3 pabrik kan. Satu perusahaan itu semen di 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, PW, PH, PP. Dan kapasitas masing-masing 90, 60 dan 50 ton bulan. Produk semen yang dihasilkan ke 3 lokasi, yaitu GA, GB, GC dengan masing-masing 50, 110 dengan 40. Ongkos angkutnya ada nih kan. Yang angkutnya nih dari pabrik W ke gudang A Rp20, kan? Ini 20, Rp5, Rp8, ini 15 menit ongkos angkut. Biaya kan? Biaya.
Nah, ini kalau ini kapasitas pabriknya. Nah, ini permintaannya. Ini penawarannya kan kapasitas pabrik. Pabrik W ada 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik B 50 ton. Dan gudang A memerlukan 50 ton, kan itu gudang B 110 ton kan, 110. gudang C 140 ton. Nah, kan gitu. Jadi bagaimana cara, jadi tugas perusahaan, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan semen dari ketiga pabrik, ketiga lokasi penjualan tersebut supaya menghasilkan biaya minimum kan, gitu. Nah ini PW ke GA 20 kan, terus PH, terus PW ke GB 5, biayanya 110 kan. Nah itu, ini namanya jaringan kan. Ini network ini, maka bentuk network jaringan. Ada penghubungnya kan, ada jaringannya kan. PW ke GA, PW ke GB, PW ke GC, masing-masing punya apa, ada biayanya kan. Iya. Nah, juga PH ke GA, PH ke GB, PH ke GC, PP ke GA, PP ke GB, PP ke GC. Ini namanya jaringan nih, kan jaringan. Nah, nih. Jadi kalau PW hanya bisa memenuhi 90 ton kan. Nah, sekarang GA 50, ada kelebihan 40 kan gitu kan, dan sebagainya. Nanti kita bisa dalam transportasi. Nah, ini sekarang kita pakai metode apa? NWC kan? Nah, ini pabrik ini kan. Ini kapasitas pabrik. Nah, di sini caranya gimana caranya? Langkah pertama. Kalau NWC dari mana? Pojok kiri. Kiri. Sini kan? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi berapa? Pilihan bandingkan 90 50, ini kan pabrik W ke H kan? Kalau pabrik punya 90 ton kan, sedangkan gudang A memerlukan 50 ton. Mana besar 90 50? 90. Berarti kita isi masuk berapa sini? 50 kan? 50 gitu kan. Kemudian kan 50 kan? 50 kan? Berarti ini habis kan? Mau kan? Setelah ini kemana lagi? Ke sini atau ke bawah? Ke kanan atau ke bawah? Sekarang, Pak. Kanan. Jadi 50 bisa berapa sih ini? Bisa berapa? 40 ya? 40 kan? 40 dengan bandingkan lagi. Ini kan W ke B kan? B perlu 10, sedangkan W tinggal 40 kan? Bandingkan 40 atau 10 besar mana? 110. Berarti 40 sini kan? Ini sini berapa nih? 40. 40. Gitu kan? 40 kan? 40. Iya, Pak. Berarti sini habis kan? Habis. Tinggal berapa nih sini? 70? 70. 70. So ini ke kanan atau ke bawah? Selanjutnya habis lah, Pak. Ya, ke kanan atau ke bawah? Selanjutnya. Ke 15. Sini atau ke sini? Ke bawah? Ke bawah kan? Pabrik H kan? Pabrik H. Ini kan udah habis kan? Ini kan udah habis. Ini habis kan? Nah, ini berarti sini kan? Sini tinggal berapa? 70 kan? 70. Bandingkan dengan 60. Besar mana? 70 dengan 60. 70. 70. Sini 70 kan? Ini 60. Sini 40 kan? 70. Berarti sini berapa setnya nih? Berapa sini? Ini 60. Hah? 60. Ini ada 40 nih. 70 kan? 60. 60 kan? 60. 60. Habis kan? Habis. Udah terpenuhi kan? Mana? Ke bawah atau ke kiri? Ke bawah. Bawah. Berapa sini? Sini berapa di 10 kan? 10. 10. Besar mana 10 dengan 50? Besar 50. Berarti sini berapa sini? Berarti sini berapa? 10, Pak. 10. Habis kan? Nah, ini namanya metode NWC kan? Jadi sudah ini terpenuhi. Sini berapa tinggal nih sini? Sini. Satu lagi nih. Ini kan 40 kan? No, Pak. No. Enggak, sini berapa? 40. 40. 40. Habis kan? Habis lah. Kan? Paham enggak? Nah, ini NWC kan? 40. Semua terpenuhi semua kan? Habis semua kan? Tapi itu hitung biaya 50, 40, 40, 60.
10, 40. Nah, berarti itu berapa biayanya? 50 kali 20, ya kan? Ditambah 40 kali 5, ditambah 60 kali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 40 19, ya kan? Itu tuh biayanya. Paham? Ya kan? Jadi kali ini 50 kali 20, ditambah 40 kali 5, ditambah 60 kali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 40 19. Nah, berapa total biayanya? Nih, Bapak totalnya 3.260. 260. Ini namanya metode NWC. Ini cuma apa kelemahannya nih, tidak efisien kan? Karena tidak memenuhi yang terkecil. Karena dia pokoknya dari sudut kiri atas, ya kan? Awalnya jadi tidak efisien. Sehingga biaya belum optimal, ya kan? Nah, sekarang kalau biaya terkecil gimana? Ini nomor 2 nih. Metode biaya terkecil. Jadi ini kan ada biayanya 20, 5, 8 kan? 15, 20, 10 kan? 25, 10, 19 kan? Nah, coba mana yang paling kecil biaya sini? Mana yang paling kecil? 5. 5, Pak. 5 kan? Bandingkan 90 dengan 5, berarti gudang B kan? Sini 90 dengan 110. Mana lebih kecil? 90. Mana? Berarti 90 sama 90. Taruh di mana? Taruh di B. 5 kan B kan? 5B. Kan? Habis kan? Iya, Pak. Habis. Kemudian ini terkecil pertama kan? Ya. Maka saja gimana? Cari terkecil kedua. Nah, ada 2 nih, ini. Ada 10 dengan 10 kan? Terserah mau sini atau sini. Terserah lah, enggak kan? Iya. Boleh di sini, boleh di sini. Kita pakai sini dulu ya. Yang ini sejajar ya. Nah, sini dulu coba. Itu ya udah bulat. Sama, asli sama aja, ya kan? Nah, kita bandingkan sini. Sini berapa? 20 kan? 20. 20. Bandingkan dengan 50. Besar mana? 50. Berarti sini 20. 20. Oh, pakai sini dia. Di sini dia rupanya. Ya, oke. Di sini dia. Saya boleh juga sini kan? Boleh sama aja, enggak masalah hasilnya. Sama aja, Pak. Iya. Hah? Hasil Sama aja. Sama aja, sih ketemu. Cuman ke sini. Oke. Berarti ke sini kan? Berarti dibandingkan dengan 40 60 kan? Bandingkan 40 60. Kecil mana nih? 40 kan? Kecil 40. Berarti 40, Pak. sini. Oke. Sekarang mana yang biar yang ketiga? 10? 10 kan? Sama kan? Nah, tadi bandingkan berapa? 20 kan? 20. Nah, bandingkan dengan sini. 50. 20 mana kecil? Berarti sini berapa nih? 20? 20 gitu kan? Oke. 20 ke 30. Kok di situ? Kok situin enggak? Oh, salah deh. Harus di sini nih nolanya nih. Oh, 15. Dapat cobalah. Nah, 20 kan? Harus ke sini dia. Salah deh. Harus di sini dulu kan? Harus di sini dulu. Iya. Yang salah deh. Yang buat soal salah enggak? Tuh. Oh, di sini dulu. 20 kan? Kan ketiga kan? 1, 5, 10 kan? Berarti terakhir 11 kan itu kan? Nah, Ya, langsung penuh kan sisanya dia, Pak. Oh, dia 10 kali saja. Ya lah, tadi aja lah salah. Harus 10 kan? 10 kan? Nah, Iya, Pak. Nah, baru nanti yang ketiga baru 15. 15. Nah, kan ini sisa 20 kan? Ini kan sisa 20 nih kan? 20 dengan 50 mana lebih kecil? 20 kan? 50, Pak. Hah? 50 dengan 60. Enggak, bukan. Ini kan tadi udah 40. Bisa 20 kan? Udah habis tuh, Pak, di pabrik F. Nah, ini belum. Tadi kan belum ada. Ini kan belum ada kan? Oh, CC-nya belum ada, Pak. Ini kan kalau 40 kan di sini 20 kan? Iya. 20 dengan 50 besar mana? 20 dengan 20. Dari 50, Pak. Nah, berarti 50. kecil 20 kan? Iya. Berarti 20 di sini? Oh. Nah, gitu kan? Iya. Iya, Pak. Kan gitu kan? Nah, 20 tadi sini kan? Sini tinggal berapa sih? 30? 30. 30. Nah, habis itu cari mana yang terkecil, mana yang terkecil? Setelah 15. 19. 19 kan? 19 kan? 19 ya, 19. Sini cak 30 kan? 30. Ya.
Bentar ya, ada tamu bentar ya. Ya Pak, ya Pak. Apa nak korekot tadi? Mana yang lain nih? Hah? Yang lain kemana ya? Tahu, malas benar dia sama Pak. Berapa orang kita nih? Bertiga ya Bang? Ini kan harus download dulu. Download lagi dulu, makanya baru kita bisa gabung. Bisa buka di web ya. Nah, kalau bisa dibuka di web bisa, cuman kalau di HP itu bisa sih kalau tadi kan saya minta email. Maka saya bilang kemarin kan 40 menit ya Pak, saya bilang kan. Dah, tuh dia baca lah tuh. Sekarang baru dibilang 40 menit. Kita dah pakai dah. Sebenarnya kalau 40 menit nanti bisa nyambung lagi gitu kan ya? Bisa, cuman nanti Pak Adi sebagai host, dia hanya bisa 3 kali kalau nggak salah. Oh. Jadi kalau mau lanjut kuliah lagi, kita bisa pakai Zoom masih, tapi dengan hostnya misalnya ganti-ganti. Misalnya saya 3 kali lagi, nanti Ferry, gitu bisa. Oke ya, udah kan? Lanjut. Ya Pak. Nanti sini dia 30 kan? Sudah 30. Berarti yang terdapat mana? Ini 19 ya? Di 19 Pak. 19 Pak. 30. Berarti 30. Masuk 30 Pak, di bawah 19. 30. Ya. 4 Jadi udah habis nih, enggak bisa dah. 19 enggak bisa kan, udah habis kan? Oh, berarti enggak bisa diisi, Pak. Berarti 25 kan? Berarti 25 kan? 25 lah. Iya, yang belum habis. Nah, 25 kan? Karena 19 enggak bisa kan, udah habis nih. Iya kan? Iya, habis. Jadi tinggal 25 kan? 25. Berarti 19. Nah, sini 20 juga, Pak. Sini tinggal 30 kan? Ini kan tinggal 30 nih. 30. Nah, berarti sini apa sini? Sini 30? 30. 30. Ah. 20 Pak? Hah? Bukan di 20 ya, di bawah A itu. Ini kan udah habis semua dah. Sini udah habis enggak? Iyalah 30 sini lah di bawah 20 nih. Ya, berarti kan? Oh iya, 20 pun udah habis ya? Nah, udah habis kan? 20 udah penuh. Udah selesai 20 menit nih, udah Asro upgrade ini. Nah, ini nanti ujian lagi lah kemudiannya ada soal kayak gini nanti bentuknya ya. NWC, iya. Terus diskus ya. Dengan PAM, 3 itu ya. Bisa dikirim ke Pak itunya, Pak. Nanti Bapak kirim ke WA ya. Oh ya lah Pak. Oke. Nah, ini udah habis dah, suruh upgrade dah, ya. Udah paham kan tadi kan? Ini diskus kan? Nanti kita soalnya kawan-kawan yang lain yang enggak ikut ya. Ya. Ini cara gini. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat ujian ya. Oke, Jangan lupa jadwal ujian jangan sampai salah jadwal ya. Oke, Pak. Kan udah dikirim jadwal kan? Iya, Pak. Yang dalam bentuk PDF tuh, Pak ya? Ini PDF tuh. Jangan lupa tuh di semua mata kuliah tuh yang perhatikan jadwalnya, nanti jangan buat ketiduran bulan puasa atau ujian. Nah, iyalah. Ya kan? Coba jam 8 tuh kan? Terutama yang jam 8 tuh. Ya kan? Jam 8 ya. Kalau UTS nih dia pakai tulis tangan nggak Pak yang MO Bapak nih? Nanti bisa diketik, boleh dikirim ke email, boleh dikirim ke WA, boleh. Karena nanti ada perintahnya. Siap. Baca di Google Classroom ya. Bila di Google Classroom ya soalnya atau WA nanti Bapak. Oke ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal lip meeting. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama.